Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq afala ya'qilun. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Ibu-ibu majelis taklim Al-Hijrah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan kasih sayangnya yang sempurna sampai kita husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita buka taklim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surat Az-Zariyat, bukan yang saya baca loh ini. Yang tadi bukan. Ini yang membedakan bulan Ramadan dengan kita, dengan bulan biasa. Surat Az-Zariyat ayat 56 itu bercerita bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Lalu ada jin yang menyembah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada jin yang menyembah dan ada jin yang tidak menyembah. Ada manusia yang menyembah dan ada manusia yang tidak menyembah. Jadi itu perintah Allah. Jadi manusia itu diciptakan hanya untuk menyembah. Makanya ibu-ibu silakan mengerjakan apa saja setelah sholat. Ini bukan setelah sholat duha atau ini. Silakan taklim. Nanti habis taklim ini ibu nunggu sholat duhur. Habis duhur silakan berkegiatan lagi. Kalau orang mengerjakan sesuatunya sebelum sholat selesai, tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi kalau orang sudah tidak takbir, rukuk dan sujud menyembah kepada Allah, putus hubungannya sama Allah. Kang Puji, bagaimana kalau yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha? Ya, itu gawe wangun-wangun lumayan. Berarti ketok is Islam. Bagaimana kalau ditambahi dengan sholat Jumat sekali? Karena ada orang yang penting sholat Jumat, yaitu lumayan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap hari itu kita suruh memperbaiki syahadat kita. Syahadat kita itu kan isyhadu, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Kata Rasulullah, jangan ngomong yang jelek. Kalau nggak punya ide bagus, lebih baik diam. Tapi kita ngomong jelek, berarti harus diperbaiki kita. Kesaksian kita manut karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi itu diperbaiki. Bar subuh kita ngelek-ngelek wong, kita perbaiki kita duhurnya. Makanya penting sekali ngaji, ini penting sekali. Taklim ini penting sekali. Orang yang taklim itu pasti kehilangan 10 penyakitnya. Iri, dengki, hasad, hasud, tamak, serakah, angkuh, sombong, takabur dan riya. Hilang itu. Padahal penyakitnya 70. Penyakitnya 70. 70 penyakit titipan iblis, Bapak Ibu. Bisa dihilangkan dengan sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. As-shadaqatu tasudu sab'ina baba minasu. Dan sedekah itu akan menghilangkan 70 pintu keburukan.
Dan seburuk-buruk pintu adalah su'ul khotimah, dan sebaik-baik pintu adalah husnul khotimah. Jadi itu wis 11, tapi su'ul khotimah, buruk itu hilang. Nah, jamaah ini dari Allah, mari kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bedanya bulan puasa dengan tidak. Bulan puasa itu mendadak do takwa kabeh. Ya Allah, yang namanya udara di Indonesia yang mayoritas Islam ini, udara itu enak sekali di bulan Ramadan. Nanti ini kan harusnya musim panas ini, musim panas, tapi kan dikasih hujan sama Allah sekali-kali, sehingga kita nyaman. Ora lambene ora garing. Nek dikai panas sejak awal garing. Dan ibu-ibu, kalau sudah dari rumah sampai sini, tak baca ya hadisnya ya. Dari rumah sampai sini, man sapa wonge, kharajahu fi thalabul ilmi, dan dia berjalan untuk mencari ilmu. Fahuwa fi sabilillah, maka perjalanannya itu fi sabilillah, hatta yarji, didekatkan kepada surga. Ibu-ibu, surga itu untuk mendapatkannya luar biasa. Piye carane? Tapi udah didekatkan dengan surga karena kita ngaji, alhamdulillah. Makanya kalau sudah sampai sini, silahkan nyatet pakai handphone. Tapi jangan kelihatannya nyatet pakai handphone sebulannya nonton di WA. Anda jangan berkhianat sama saya ya. Jangan. Tidak ada dusta di antara kita. Gayane ngene iki. Gayane nulis-nulis, jebulane ngunek-ngunekke kancane. Kowe ora mutu kok ngene. Jangan. Ini punya saya tak kurepkan. Ya tak kurepkan. Bayangkan Bu, nek saya ini kita ibu-ibu majelis taklim hijrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya Allah. Ono transferan ya Allah. Ya Allah, tolong melihat toh. Mesti jenengan kayak Ustaz Kender kayak mesti. Ya saya balik. Nah ibu-ibu dodolanan HP ya jamaah Kender padha kaya. Ya, ngaji sama saya. Kalau nanti kalau ibu-ibu nggak suka, hentikan. Kang udah aja ngaji kok nyenani. Ngaji itu kudu nyeneni, karena ngaji pengen jadi apik. Baiklah, saya lanjutkan. Habis Bapak Ibu, ini kita bulan Ramadan bedanya itu, ya Allah, ini semua yang tak sampaikan ini bedanya di bulan biasa. Ini ibadah kita dilipat gandakan. Jenengan ringan sekali membaca Quran, jenengan ringan sekali apa yang disebut dengan taraweh. Coba naik tahajud biasa, kan sulit sekali untuk rutin kecuali orang-orang tertentu. Bar jagong manten itu wis angel sholat tahajud karena terlalu kandel ininya, terlalu kandel dandanya, ya kan? Itu ibu-ibu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Lalu kita menyembah kepada Allah. Setelah kita menyembah kepada Allah, disebut dengan orang yang sudah baligh, disebut dengan orang yang mumtaz, akalnya sempurna. Tidak berhenti sampai situ. Maka tugas kita, tugas orang yang sudah menyembah kepada Allah adalah menunjukkan kepada anak cucunya kita, anak cucu kita, siapa Tuhannya. Mbah, kowe nyembah apa? Allah. Budhe jenengan nyembah apa? Allah. Mama Lemon, kan ada yang dipanggil Mama. Mama, kamu nyembah apa? Allah, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ya, anak kecil tadi itu ada suara itu, anak-anak masjid Suhada itu. Nah itu di sekolah di sini itu akan ditunjukkan siapa Tuhan, supaya sepeninggal kita dia tidak menyembah apa yang tidak kita sembah, tetapi dia menyembah apa yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya?
Ibu-ibu nanti pulang sampai rumah buat apa namanya minuman 10-20 botol, bawa ke mana-mana, kasihkan orang yang membutuhkan. Anak kita bonceng, dibonceng anak kita, jangan pakai motor aja, gak usah pakai mobil, apa bensin mahal, pakai mobil. Alhamdulillah, yang nggak punya mobil, alhamdulillah, orang ganti ban, orang ganti oli, orang servis, orang aman, orang bayar pajak, orang ditangkep polisi, aman. Sing duwe mobil malah berat. Ibu-ibu punya motor Supra X tahun 2008 lebih bahagia daripada punya NMAX, karena NMAX nggak lengkap, nggak ada giginya. Supra X ada giginya, benar nggak? Ruji-rujinya itu nggak banyak kalau NMAX, tapi kalau Supra X 2008 ruji-rujinya banyak sekali. Iso gawe nyundui sate klatak. Jadi tugas ibu, mami-mami, papi-papi, oma-oma, omah menikah itu omah-omah. Nah, itu menunjukkan kepada anak cucu kita siapa Tuhannya, supaya nanti kalau kita meninggal dunia, kita punya fasilitas banyak untuk menuju kepada surga. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuwi cah cilik sing maca. Cah umur 7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iku kabeh gawe mbae, gawe mamake, gawe ibune, gawe bapake. Walaupun bapake ra gelem salat. Tidak punya wadah dia, karena sholat itu wadah, menyembah kepada Allah itu wadah. Orang yang sudah tidak menyembah kepada Allah, amalannya nggak punya wadah, sia-sia. Makanya kula panjenengan sedaya nek ana wong kok apian banget, orang nyolong, orang jupuk, ra ngrasani tanggane, sok aweh-aweh, wonge kalem, santai, cici ora. Jadi orang itu apian, wis ora colong, ora jupuk, ora ngrasi tanggane, wis pokoknya tanggane sugih ya dhek, alhamdulillah, wah apiane sempurna. Tapi orang itu enggak sholat, sia-sia. Ya Allah, saya punya teman itu apiane pol, tapi ora sholat. Dia mau eling tok. Lah kowe piye Kang? Aku anggere wis eling karo Gusti Allah wis cukup kok. Eling itu sama dengan jenengan sakit tapi ora digawa rumah, ora gawa nang PKO, itu eling. Jadi tetep loro. Kowe loro? Heeh. Rumah sakit ora, ayo tetep sakit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillah. Bagaimana kalau Bapak Ibu enggak hafal Quran? Oh gampang. Karena ladang pahala orang Islam itu mudah sekali. Setiap bulan disisihkan 250.000, kasihkan penghafal Quran. Ya sudah. Penghafal Qurannya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan itu pahala. Jenengan pun kipas-kipas nang omah. Surga, surga, surga. Ngapa, Mbah? Aku wis nitip 250.000. Ngono. Padahal 250.000 gawe madang mau Quran. Simbah saiki mboten salat, koyone wis akeh, wis kakean pahala ya aku. Ya enggak boleh. Tetap salat. Jadi ini intinya ibu-ibu menyembah. Kerjakan apa saja setelah menyembah kepada Allah. Lalu ajak anak kita menyembah kepada Allah. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu sendiri dan ahli keluargamu dari api neraka. Pastilah kita enggak bakal tega nonton anake nang neraka jenengan nang surga seneng-seneng, karena kabarnya di dalam Al-Qur'an itu
Orang di neraka melihat orang yang di surga, orang di surga melihat orang yang di neraka. Jenengan mesti bayangke, wong sing ngapusi aku mungkin nang neraka sih deloken wae kae. Balekno. Kowe nyolong pagerku. Bapak Ibu yang dihadap Allah. Bismillah. Jadi ini dijaga betul ini. Ini ibu-ibu kok jam segini kok do ngaji itu kan luar biasa. Tafaru sa'atan khairu min ibadatin sabilal sana. Barang siapa yang bertafakur sejenak, maka pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat. Ini loh duduknya jenengan ini loh. Jangan dikotori dengan ngobrol. Ustadz wajahnya kayak Imam Samudra. Oh, jangan, ojo ngrasani kula. Nek mau ono sing batin-batin kae iki Sunan Kalijaga apa Jogokali ya. Ya, saya Sunan Kalijaga. Sudah saya maafkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dah itu. Lanjutkan ayatnya. Setelah tadi Al-Dzariyat, sekarang Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jin banyak yang enggak menyembah, lebih banyak yang menyembah manusia. Maka jin enggak dipanggil. Jadi Allah itu nek wis ngandani ngayal ya ditinggal. Maka manusia dipanggil, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu nanti akan kehilangan 70 penyakit tadi itu. Jadi nyaman. Tonggone tambah sukses, alhamdulillah. So aku nek arep lunga nang Gunung Kidul, jagong manten nyilih mobil koncoku nek entuk. Karena haknya yang punya mobil. Aja njurno ora entuk njur ngomong, mobil galengan wae ra entuk disilehi. Galengan itu maksudnya itu adol sawah. Adol sawah terkepepet. Arep melahirkan istrinya harus nyilih kuwi karo sing duwe dijawab. Lek nyilih mobile ya ora iso ditinggo galengan kok. Jadi Ibu-ibu tolong dijaga itu lisan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Itu jadi wis manusia dipanggil supaya menyembah Allah. Wiyo angel meneh. Ana sing nyembah tapi ya tetep becik. Apa berbuat jahat, ada yang enggak nyembah dan sebagainya. Sekarang malah ibu-ibu harus ngaji. Kalau enggak ngaji nanti ditanya anaknya enggak bisa. Sekarang baru berkembang anak-anak muda beragama tapi tidak bertuhan. Namanya agnostik atau apa itu. Jadi dia beragama tapi tidak bertuhan. Itu adalah community of perpekoan. Jadi ya minimal kan dia punya orang yang jadi Bapak Ibu, ibu-ibu nggak ada manusia yang nggak menyembah itu nggak ada. Semua menyembah. Ada yang menyembah Allah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah batu, semua pasti ada yang menyembah. Iki malah luwih modern meneh, ora ana sing disembah blas. Tapi dia beragama. Kowe duwe agama ora? Punya, tapi saya tidak bertuhan. Ya Allah, neko-neko. Ibu-ibu, sekarang memang orang sudah kehilangan malu. Dulu ibu-ibu bar keramas, ora wani metu teko ngomah nganggo motor. Kalau blonjo kangkung nang pasar ora wani. Saiki malah diketok-ketokke. Itu tadi saya ketemu di pasar Legi itu. Allah ya Allah wong koyo ngene kok ya urip. Ya piye meneh? Wong yo saya kan nganter istri saya. Ya wis merem-merem kaya aku.
malah menyapa saya, Pak Ustadz, Allah ya Allah. Ayo deh, salam assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu nggak malu dia. Harusnya kan sama Pak Ustadz gini kipo piye lo, wangun-wangune lo. Jebulane malah menyapa diriku. Disuruh kita menyembah kepada Allah. Maka di bulan Ramadan ini bedanya, Bu, mereka udah nggak dipanggil. Yang dipanggil orang-orang beriman. Kita beruntung ini, termasuk orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi sudah jangan heran kalau di jalan ketemu orang gede dhuwur ganteng menurut wak dhewe ya wong iki wong Islam menurut wak dhewe, tapi ora poso, mungkin asam lambung. Jadi kita udah kehilangan iri dengki hasad itu kehilangan. Ono ibu-ibu ya Allah ayu glowing ya Allah set jilbabe yo jos malah ngemut permen toh di tempat umum. Ngene iki kata ya Allah, insya Allah kayak kelainan jiwa. Jadi kita enak menyebutnya enak. Ojo nyeneni. Poso-poso, tasopan. Jangan, nek dhek jawab, be. Aku menstruasi, be. Selesai kita, malu kita. Saya pernah, ibu-ibu, enggak sih tadi. Karena harus nyebut nama orang dong, ngerasani toh, enggak boleh. Jadi puasa itu urusannya sama kita, sama Allah. Jadi ibu-ibu ini sing poso ketok, sing ora poso ketok. Tapi janjane ora ono sing ngerti. Contoh, saya punya murid Mbah Purwo. Mbah Purwo itu ya Allah, nek mangkat salat dhuwur pek teges kae. Kaya wong ora poso kae. Tak takoni aku, Mbah, poso-poso kok bergas, umurnya 87 tahun, sudah sepuh, tapi tinggi besar itu. Mbah, kok teges kuat, berbukanya pagi ya Mbah? Ora ya, aku setiap wudu ngelek kok. Oh ya Allah, jadi nek wudu nek mak gelem ngano apa membasahi. Astagfirullahaladzim. Pantes. Ya terus tak sidang sama saya. Mbah, bismillahirrahmanirrahim ya Mbah. Poso niku urusane jenengan karo Gusti Allah. Jadi ampun glak-glak nganu ngelak ya Pak Putri. Lah nggih poso kuwi ra entuk ngombe Mbah. Wis selanjutnya Mbah Purwo sukses tidak minum. Ternyata dia duduk di samping dia sholat di samping ibu-ibu itu. Lapor aku, Kang Puji, Mbah Purwo wis ora ngelet, tapi saiki nek sholat mesti kecap-kecap jebulane ngemut permen. Astagfirullahaladzim. Jadi puasa itu betul-betul urusannya kita sama Allah. Iki ibu-ibu yang solihah ini, Allahumma amin. Ibu-ibu solihah itu ciri-cirinya cuma sederhana. Nek nonton bojone guyu. Pak gitu. Nek jenengan nonton bojone ora solehah kuwi. Wa ayum ra'atin asad zaujaha fa alaihi laknatullah
wal malaikati wan nasi ajmain. Seorang wanita yang membuat merengut suaminya, cemberut suaminya, dia dilaknat Allah, dilaknat malaikat dan seluruh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu nanti pulang minta maaf sama suaminya. Cari telinga kanannya. Suamiku, cintaku, sayangku. Maafkan aku selama ini. Aku sering merengut karo kowe. Tenan, Pak. Pokoknya semakin kamu tua, Pak, aku semakin mencintaimu. Mah. Pasti suaminya, lho iki kok rada kendhen bojoku iki. Iki klepon jin sapa iki? Klepon jin Puji Hartono. Nanti cari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya, itu pesan itu dalam kitab Ukut Durujen karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan itu tadi itu yang tak cuplik. Jadi nanti ibu pulang kumpul bulan puasa, selesaikan urusannya sama suami. Jangan kalau suaminya ngasih duit papa, nggak punya duit pergi. Jangan. Puasa urusannya sama Allah. Betul-betul nggak ada yang tahu. Ini apa amalan sirri, amalan tersembunyi. Betul. Ibu-ibu, saya puasa atau tidak itu ibu-ibu jangan percaya. Wis main urusannya aku karo Gusti Allah. Saya 4 kali ngisi sehari bulan Ramadan seperti ini. Makanya saya tepat waktu tadi jam 8 tit. Tak kira aku ngisinya jam 8. Sebulannya setengah 9. Sudah berdusta. Tulisannya jam 8. Ngerti aku ngeterke anakku sih ke? Ake mau. Maaf ya Ustaz. Iya, sudah saya maafkan. Nih. Jadi saya sholat duanya jadi 12 rakaat. Neng ngomah 6, neng kini 6 mau. Alhamdulillah. Oh, no untungnya gitu. Nah, lanjut Pak, Bu. Ini di bulan Ramadan. Setelah kita diperintahkan untuk sholat, lalu kita mulai puasa. Diawali dengan bersahur, diakhirkan. Imsak. Nek nggon kula niku sing gugah imsak jan kasar tenan. Imsak tangi to. Wah ya Allah, mikir banter banget. Diprotes ra gelem wong dheweke sing wakaf lemah, gawe masjid to dadi ora menangan dek. Diingetke ngono malah nesu dek. Kowe wong teko to dadak ngayal mundur aku. Nah, Bu, nanti saat bersahur itu kan rampung sahur, diakhirkan, berkahnya luar biasa. Minum terakhir pakai setup jambu klothok. Aja guyu. Iki penting. Orang yang mengakhiri bersaurnya pakai setup jambu klothok, awane orang ngelak. Ini penelitian. Jambu biji loh. Kasih garam sedikit, kasih gula secukupnya. Diombe mak gelap jur ndonga. Silakan berdoa. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat untuk ibadah. Alhamdulillah ya Allah, saya cerdas, ingat mati setiap hari. Ikuti aja. Contohnya diikuti. Alhamdulillah. Ya Allah, saya sehat untuk ibadah. Alhamdulillah. Ya Allah, saya cerdas, ingat mati setiap hari. Alhamdulillah. Ya Allah, saya baik dengan keluarga besar saya. Alhamdulillah. Ya Allah, saya jujur sampai husnul khotimah. Alhamdulillah. Ya Allah, saya sukses di dunia, masuk surga di akhirat, bersama keluarga besar saya dan orang-orang yang saya cintai.
Alhamdulillah. Itu terakhir setelah minum setup jambu lodok. Doa. Tolong dipraktekkan. Setup jambu lodok itu diteliti ternyata menyebabkan kita tidak terlalu ngelak saat kita puasa. Silakan tuku 16 kilo untuk setahun ya. Sudah, doa. Ibu-ibu, ternyata aja ngobrol dhewe, aduh. Wes, kayak kesempatan ngomong sepisan malah. Positif ayu. Positif ya Allah. Tapi memang wis takdir. Karena nek laki-laki Adam kan mingkem Adam. Jadi mingkem nek kan konsentrasi. Ibu-ibu, jadi doanya nanti sesuai keinginan. Itu doa yang baku bahwa alhamdulillah ya Allah saya sehat untuk ibadah. Itu tadi. Terus ya alhamdulillah ya Allah saya cerdas ingat mati setiap hari. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati setiap hari. Ibu-ibu kalau ingat mati, ya Allah, urepe tentrem. Ambok bar diapusi wong pira ngono, paling aku arep mati kok ora apa-apa. Ngono. Ana sing ngomong, "Yo, kowe engko nek mati, sing layat mesti akeh banget." Si wonge jawab, "Sayangnya aku ora ngerti ya sapa sing layat." Lah iya wis mati ya, yo ngono. Itu. Jadi ibu-ibu, itu doanya. Alhamdulillah ya Allah saya baik dengan keluarga besar saya. Ke orang itu kalau nggak baik sama keluarganya, rezekinya angel. Malaikat rahmat harap mengenai rezeki dengan padu. Wah, kowe ngayal lho, Pak. Wah, yo ngayal lho, Pak. Wah, kowe sing ngayal, ya kowe. Rasid dong. Tapi beda kalau dengan ketemu suaminya, Pak bapaknya nanti nek ketemu aku tak kandani, tak kongkon mengungkapkan di telinga kanan ibu-ibu nanti. Istriku, cintaku, sayangku, semakin kamu gembrot, aku semakin mencintaimu. Wah, ibu-ibu itu kalau digibang gembrot wis loro ati. Ora apa-apa. Ya Allah, iku ora ana hubungane surga karo neraka. Wah, ilmu iki malah ekstra spring bed. Ora usah nganggo kasur le bubuk. Ya. Wis ya Bu, doa. Alhamdulillah ya Allah saya jujur sampai husnul khotimah. Ini nanti ada tuh rekamannya diminta. Alhamdulillah ya Allah saya sukses di dunia dan masuk surga di akhirat bersama keluarga besar saya. Keluarga besar saya itu ya bapak ibu ini keluarga besar saya. Karena di hati orang beriman anak boleh 4. Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan jihad fi sabilillah. Maksudnya jihad itu bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah. Itu. Jadi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan jihad fi sabilillah. Itu hanya 4 itu. Mobil taruh garasi. Nanti kalau mau pakai pinjam garasi, pinjam mobilnya ya. Ya, nanti kalau suatu saat mobilnya dijual, sing nangis garasinya, bukan hatinya. Karena hatinya sudah hanya 4 ini. Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan jihad fisabilillah. Tenang, santai. Udah tak sampaikan tuh tadi kelebihannya orang punya mobil sama enggak. Punya mobil harus bayar pajak. Sehingga enggak. Weh tentrem toh Bu. Engko bali bocor, kesenggol tukang beca, orang bayar malah wak dhewe kon ganti dan sebagainya. Wes bismillah. Setelah itu kita mulai puasa. Setekot jam 6 isuk sing krasa to, tekan jam 6 sore. Terdengarlah suara seperti ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu ojo gaya ndang buka. Aku iki lho jeng nek krungu adzan iki mah ora ngele. Dapuk. Kuwi gaya. Kuwi marahi asam lambung karena apa perasaannya sudah ingin minum malah aku terus jeng aneh. Nek krungu adzan iki aku mah ora ngele. Ndak boleh seperti langsung berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rezekika abdurtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya letakkan doa lagi. Nah, doa yang ini terserah. Ya Allah, udari masalah saya satu persatu ya Allah. Kok satu persatu? Akeh ya Allah. Kula nembe rame karo mertua ya Allah. Mertua kula ya Allah. Orang ndang bagi warisan ya Allah. Silakan ngadu sama Allah. Ya Allah, semoga kekerasan hati mertua saya itu ya Allah. Ya Allah. Jangan aku butuh tenan ya Allah. Silakan ngadu sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Banyakkan rezeki saya yang halal dari tempat yang tidak disangka-sangka. Minta sama Allah. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu dimintakan sama Allah. Ya Allah, saya itu penghasilannya 3.500.000, kebutuhan saya 5 juta ya Allah. Kurang berapa? Kurang 1,5. Ibu-ibu minta sama Allah diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu maksud saya. Karena orang yang bertakwa itu namanya sholat. Orang yang sholat itu namanya wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka bagimu jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ibu-ibu, saya baru aja dapat rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah, saya kira saya mau disidang sama mertua itu, ternyata istri saya dapat warisan. Tapi aku ora ndonga lho, aku ora ndonga ora. Wah ya Allah, langsung mertua saya bilang, ora didol lho Ji, ora didol. Siap. Lempet. Enggak boleh dijual. Lumayan nek didol yo lumayan. Nang sedayu ngono kae. Nah, itu rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, ibu-ibu yang dihadap Allah, pas berbuka doa dikabulkan oleh Allah. Maka saat itu berdoa. Saat berbuka dikabulkan. Saat berbuka. Jadi janganlah berbuka terlalu kenyang. Karena setelah berbuka pastilah kita akan sholat taraweh. Ibu-ibu silakan pilihannya, dengan keluarga di rumah sholat taraweh atau dengan musola atau dengan masjid. Yang penting berjamaah. Dan jangan sekali-kali seperti ini. Nek Kanjeng Nabi kan kolo-kolo neng omah, kolo-kolo neng masjid. Tapi betulan di rumah Kanjeng Nabi lama sekali sholatnya sampai menjelang bersahur. Nah, kita berat. Aku tak sholat nang omah wae. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum. Yuk, seripah. Wis ora sida salat. Heeh. Iki wis pangkat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng kabare piye? Bathike kok ora kok balik-balik iki piye? Njoko bathik. Lali. Ibu-ibu nek jagong manten kok kudu ganti baju ki ngopo to? Mbok baju sing biyen nang Madu Canda gawana nang Rubagraha, sik nang UGM kae apa sengane? Graha Sabah. Engko sing ndi kok diinget-inget. Anggere kok jahitke. Apa kok kaya kelainan to kan. Wah,
Nggak boleh itu berlebihan. Wes toh. Alhamdulillah Majelis Taklim Al-Hidayah ini alhamdulillah orang nganggo seragam. Aku seneng banget. Iki orang seragam. Tolong kalau pas yang isi saya jangan seragam ya. Saya betul-betul saya trauma kalau ada seragam. Sot abang kabeh kan bayangan yatim piatu iki arep tak santuni iki. Seragam toh. Aku nek nyantuni yatim piatu kan do seragam-seragam kae. Ya dong ini kayak tak naik siji. Nah, ini kan, oh ini ibu-ibu rumah tangga ini. Ya memang sudah yatim piatu, wong bapak ibu ini sudah meninggal. Nah, itu jangan, karena ada orang yang nggak jadi ngaji karena mergo ora iso gawe seragam. Kayak ngono kok terus gitu. Nah, ibu-ibu, bismillah ya, sholat. Bila perlu sholat tarawih itu muter-muter. Di sini, di Jogokarian, sama keluarga. Terasa sekali kalau Ramadan itu hidup hanya untuk menunggu waktu sholat dan disolatkan. Terasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu terasa banget. Perkara terbesar manusia, Bapak Ibu, adalah mati tidak masuk surga. Itu perkara terbesar manusia. Problem terbesar manusia itu adalah mati nggak masuk surga. Orang-orang miskin diazab, dia nggak sabar. Kalau yang dimilikinya itu nggak ada rasanya. Ya toh? Wis duwe omah ora ana rasane karo nonton omahe wong sing luwih apik. Dheweke njaluk omah sing luwih apik ora dinek karo Gusti Allah. Karena dia tidak bersabar dengan kemiskinannya, diadab sama Allah. Orang-orang yang kaya tidak bisa menikmati hartanya karena dihitung-hitung, takut kehilangannya lebih besar daripada menikmati hartanya. Sampai alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia bermegah-megah sampai dia masuk ke liang kubur. Begitu masuk ke liang kubur, ya Allah, dia berkata dalam Quran surat Yasin ayat lali ayatnya. Ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada mau'adur rahman wa sadaqal mursalun. Ini wong-wong sing do ngayal. Ya wong miskin ya wong sugih. Sing sugih tadi yang diazab, miskin tadi yang diazab. Jadi mereka tidak menerima kemiskinannya, yang kaya takut kehilangan hartanya lebih besar sehingga tidak disedekahkan, tidak dizakati dan sebagainya, maka semua jadi bebannya di akhirat nanti. Begitu sampai akhirat, ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, mereka berdiri di kuburnya masing-masing. Orang-orang itu berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, wahai siapa yang membangkitkan aku dari tempat tidurku, kubur. Orang-orang yang beriman itu menjawab, hada mau'adur rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah para nabi dan para rasul itu. Ngisornya para nabi, sahabat Nabi, sampai keri dewi kula. Keri dewi kula niku menyampaikan tentang ini. Dulu ini juga disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Disampaikan. Nah, sekarang saya yang menyampaikan sampai ngisor dewi. Nah, terus saya bagaimana? Orang-orang sing nek jenengan mangkat ngaji dhek menjep. Ngocah ngaji ora ana perubahan. Lah kok berubah apa? Wong yang berubah adalah iman, yang bertambah adalah iman. Enggak ada. Wis, orang kayak gitu nek sik ngenyek-ngenyek ngaji wak dhewe, nek pas loro wak dhewe nilai yang pertama kalinya. Tapi orang ngapok-ngapokke. Makane aja ngenyek wong ngaji kualat goblok. Enggak boleh. Enggak boleh. Datangi ke rumahnya, tanya-tanya tetangganya senengane opo. Kae senengane sop ayam kampung sing enom. Masalah ayam kampung sing tuwa ya alot tenan Bapak. Tenan alot. Sing enom gaweke ini yuk alhamdulillah
Sing enom ayam kampung sing jek enom iyo cekere jek iso dikletak itu. Bismillah. Nyayu didahar, kowe kok ngerti ya kesenenganku? Heeh. Alhamdulillah. So nek wis mari, unek-unek aku neh ya. Jangan digituin. Bismillah, nanti dia akan ikut ngaji kita. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa-apa kita kerjakan setelah ibadah, nanti semua jadi amal soleh kita, amal solihah kita. Allahumma amin. Wis bar sholat rampung set di bulan puasa, Bapak Ibu, ini memang beda. Ibu-ibu ngaji sehari 3 kali, menjelang taraweh dan menjelang berbuka. Tambah iki, engko iki apa meneh nang TV dan sebagainya. Beda. Jadi semuanya jadi beda. Alam kubur berhenti menyiksa orang-orang yang salah gara-gara puasa. Jenengan sakniki arep dadi wong apik tergantung diri sendiri betul. Karena sekarang yang bermain adalah nafsu. Setan, kan jin itu, setan itu ada 2. Jenis manusia dan jenis daripada jin. Minal jinnati wan nas. Itu udah nggak ganggu kita. Sekarang nafsu. Nah, kuntilanak, kuntil bapak, genderuwo, Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Wetan, itu tidak ganggu kita, aman. Mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini tinggal kita. Nek bulan puasa, kok ejek tetap elek. Kalau bulan puasa orang kok tidak diampuni dosanya selama 11 tahun yang lalu, rugi. Sak rugi-ruginya manusia adalah bulan poso tidak diampuni dosanya. Maka Bapak Ibu, mari kita niru Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika nek bulan poso sedekahnya seperti angin yang berhembus. Saking akeh. Pada suatu hari Kanjeng Nabi pulang ke rumah, nangis. Ditemui dengan istrinya namanya Ummu Sulaim. Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Ya kekasih Allah, kenapa engkau menangis? Ada apa? Ummu Sulaim, tolong cukuke duitku nang isor kasur kae. Aku lali nyedekahke. Kae jek ana 700.000 kae ya Allah. Lali sedekah nangis. Gitu? Ya Allah, ibu-ibu. Nangisnya kenapa? Diuyak-uyak Bang Klecit. Ya Allah, nangis itu loh. Terus disedekahkan sama Sulaim, dia Rasulullah tertawa kembali. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan ittaqunar walau bisiki tamrah. Ibu-ibu, takutlah kepada neraka walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Separuh saja, separuh. Separuh kurma iki tak contohke gawe kurma iki kurma. Ora juga arep tak kakek ora. Nih, kurma toh. Misale Bu Khadijah sedang makan kurma didelok karo Yungatinem. Cik makan gini Yungatinem ndelokke wae. Enak. Bu Khadijah enak. Anu. Kuwi ndangkekke. Enak. Iki anu ajwae. Ora sampai ngiler-ngiler kae. Itu ndak boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, takutlah kepada neraka walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Keke. Yuk ini. Nyo kowe sing atos. Balik sing empuk. Sing empuk ya atau dikeke kabeh. Nyo yuk bismillah. Atau masuk rumah gawake 1 kilo. Gawake 3 kilo, sing 2 kilo kon bayar. Jebulane pedagang kurma. Itu, ya Allah.
ittaqunar walau bisikit tamrah. Hadis riwayat Bukhari. Dan takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya bersedekah separuh. Artinya bahwa bersedekah itu mental, memberi itu mental kaya. Tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Saya punya murid ngaji, ibu-ibu sudah mengumrohkan 2 orang selama 4 tahun. Apa pekerjaan ibu itu? Pakai sepeda ontel, keliling-keliling, dodolan sayuran. 4 tahun ini wis ngumrohke wong loro. Saya nggak percaya waktu itu. Ternyata yang diumrohke itu jemput saya. Bapak-bapak itu, sopir. Kang Puji, wingi aku umroh, kowe ngerti ra? Sing ngumrohke aku. Engko wonge njaga nang kono kae, bajune iki suarane banter. Engko nek kowe ngajar ngaji mesti dhek nyeletuk. Tak tunggan-tunggoni wae. Nyeletuk ngono aku arep pingsan. Kuwi to wong ya. Orang itu wis dan itu bukan orang kaya, ngumrohke. Alhamdulillah. Saya wis ngumrohke wong 4. Alhamdulillah. Sing setia sama saya di pesantren masyarakat Jogja itu tak umrohke wong 4. Alhamdulillah. Ayo ibu-ibu diam-diam warisane dol separuh. Ngumrohke tanggane atau ngumrohke musuhe. Top itu. Sedekah yang paling hebat adalah ketika sedekah dengan musuh-musuh Anda. Tapi kuwi abot. Kalau jenengan iki set ana musuhe gitu ninguk ndadak mangkat barang kae lah. Ya Allah. Ya Allah, tapi dengan ngaji seperti ini kita jadi paham. Kita jadi paham apa yang kita lakukan. Lanjutkan lagi hadisnya. Hadis riwayat Tirmizi. Mana qasat shadaqatu mimmalin. Dan sedekah itu tidak mengurangi harta kalian, tapi bertambah dan bertambah. Jadi bismillah. Saya tadi malam ke Wonogiri. Saya didampingi sama 1 orang, sini sopir, ini dampingi saya duduk di belakang. Maksud saya di belakang itu di sini bantal, saya tidur maksud saya. Nah, sampai Wonogiri. Nah, di tengah-tengah belum sampai saya terbangun, dia cerita, Kang Puji, aku duit mau 15.000, 15.000, tak sedekahke pagi. Terus selama 7 hari saya sholat tahajud, minta ganti Allah 15 juta. Wah, malaikat iso judel kowe kan, sok 15.000. 15.000 jaluk 15 juta. Ternyata beliau adalah bermasalah dengan kakaknya. Pada suatu hari kakaknya itu pas berjaya-jayanya itu ngasih dia 15 juta untuk sekolah anaknya. Sekarang kakaknya lagi pandemi 2,5 tahun ini berkekurangan harta. Kowe mbiyen tak kei molas to. Lho kae kan sedekah ora gantian saiki. Waduh, kon ganti to. Dia minta sama Allah. 7 hari dia berdoa, ya Allah, kula betah 15 juta ya Allah. Sampai nangis-nangis. Diganti sama Allah berapa, Bu? 23 juta. Jadi dia ditelepon kancane yang dulu ditambang, sekarang temannya jadi supir, supir neng tambang kan lumayan gede gaji. Nah itu Kang aku matur nuwun karo kowe. Mbiyen kan aku diterke kowe pas daftar neng tambang itu, neng Kalimantan. Aku saiki arep ngenehi kowe sedekah. Dhek wis trauma. Wong dulure sedekah dijaluk meneh. Sik iki sing cetha. Iki aku ya mbutuhke tapi kok nek mbalekke meneh payah aku malah. Ora Kang iki wis gore rekeninge. Kayak rekeninge bek ditransferi 23 juta, sing 15 juta dikasihkan
Mbak Yunya tadi, dia masih punya turahan. Alhamdulillah. Ibu-ibu nanti mulai sedekah, mulai 1.000 ya. Oh, ya Allah, ganti 32 ya Allah. Gusti Allah ya wis krungu to. Kowe mau ngrungokke pengajiane Kang Puji to. Mana kosot sedekah mimalin, dan sedekah itu tidak mengurangi harta kalian, bahkan bertambah. Alhamdulillah. Ada cerita lagi, ini terakhir, pas 9:30. Cerita terakhir. Saya punya murid namanya Rohmat, Tegal. Mau ngontrak rumah 40 juta. Entek mau memperbarui. Telepon aku, Kang Puji, sorry, Pak Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak apa mat? Gila, butuh duit 40 juta. Iki dina Senin, butuhnya dina Sabtu. Ya mat, tenang aja mat. Maksudnya apa? Aku lah utang karo Pak Kiai. Waduh, mat, aku nek duit aku duwe mat insya Allah, tapi ora diutang-utangke ya. Mboten saged Pak Kiai, mboten. Ada jalan keluar enggak? Ada. Kowe duit piro saiki? 350.000. Kamu ke pasar, beli sabu, beli sikat, beli SOS, beli apa-apa, alat untuk ngepel musola. Engko kowe teko Senin tekan Jumat, insya Allah ada jalan keluar. 40 juta itu akan dikasih sama Allah. Ngepel dino Senin, melecet. Selasa, melecet. Rebo abuh tangane. Karena sendirian toh. Assalamualaikum Pak Kiai. Gila, omongane Pak Kiai iso dicekel ora Kiai. Lah ngapa mat? Urung ana tanda-tanda 40 juta teko. Waduh, aku dadi wedi kaya ya Allah. Wis kondo-ngondoni. Wis bismillah. Kamis, Jumat, ya Allah wis memuncak. Nesu daerahku, Pak Kiai lah dobos. Aku kesalahan ini kan. Akhirnya saya bersedia minjami, tapi tolong dibalikke 3 sasi ya mat aku. Enggak apa-apa Pak Kiai, insya Allah. Aku delek-delek kae iki. Ki ngandani malah kelangan 40 iki le. Tapi Allah ngasih jalan keluar hari Sabtu asar-asar. Mertuanya dari Jakarta pulang Bapak Ibu, pulang makan malam maghrib mertuanya bilang, mat iki bojomu lah untuk bagian warisan 50 yuto omah Jakarta, omah Tabon payu. Langsung telepon aku, Pak Ustadz arah sidani le, alhamdulillah. Tapi kila dudu rezeki kayak niki warisan. Ya alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sedekah tiap hari. Minta sama Allah. Di bulan Ramadan ini dimaksimalkan. Bapak ibu saya sudah meninggal dunia, tak sedekahi 2.000. Saya dengan istri saya 2.000, anakku 6.000. Saya kalau pagi itu masuk musola masjid pasti sedekah 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bapak ibuku, aku dan istriku dan anakku 6 ya Allah. Ganti 10 miliar ya Allah. Set malaikat judil-judil ya ora apa-apa wis. Kan mintanya sama Allah. Daripada aku njaluk titik ora dinai, mending njaluk akeh dinai titik. Sama Allah minta bebas. Minta bebas, ya Allah. Ganti 10 miliar ya Allah. 1.000 miliar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma qawwil Islam, Allahumma qawwil iman, Allahumma syarafin abdalimin, Allahumma ja'alna min ummatin sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahi kami dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Ya Allah,
Jadikan keluarga kami selamat, damai, tentram, dan sejahtera. Berkelimpahan rohani ya Allah, berkelimpahan harta ya Allah, dan kami lebih suka memberi daripada menerima. Sakinah mawaddah warahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan anak kami belajar, mudahkan anak kami kuliah, mudahkan anak kami kursus, mudahkan anak kami bekerja, dan mudahkan anak kami mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika pada saatnya nanti ya Allah, mudahkan jodoh bagi mereka, jodoh yang soleh dan solihah, jodoh yang mau mengurusi kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah tua, sebagaimana mereka kami urusi ya Allah ketika mereka masih bayi. Ya Allah, banyakkan rezeki kami yang halal, jauhkan kami dari terlilit hutang. Dengan rezekimu yang banyak dan halal, semoga kami dapat melunasi kewajiban-kewajiban kami. Ya Allah, maksimalkan kami berpuasa, maksimalkan kami membaca Al-Quran, maksimalkan kami bersedekah, maksimalkan kami sholat tarawih ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Ya Allah, temukan lagi kami di bulan puasa yang akan datang. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.